Maijen TNI Andi Sumangruka adalah Panglima Kodam 14 Hasanuddin yang tentunya memimpin Kodam 14 Hasanuddin. Andi Sumangruka adalah Jenderal Bugis yang kembali memegang tongkat komando Kodam 14 Hasanuddin setelah 36 tahun usai Haji Zainal Basri Palaguna. Andi Sumangruka oleh keluarganya disapa Puang Aku. Maijen TNI Andi Sumangruka lahir di Kendari, Sulawesi Tenggara. Masa kecilnya seperti kebanyakan keluarga tentara. Bapaknya almarhum Mayor Purnawirawan TNI Haji Syam. Andi Sumangruka adalah anak keempat dari 8 bersaudara. Ia lahir di Makassar 11 Maret tahun 1963. Ayah almarhum Mayor Purnawirawan TNI H. Syam Daud, Ketua DPRD pertama di Kendari di tahun 1970. Anak keempat dari 8 bersaudara. Ya, dan tentunya di hari ini kita sudah bersama dengan Maijen TNI Bapak Andi Sumangruka di siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Puang Andi Sumangruka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mbak. Iya, apa kabar Pak? Sehat di hari ini Pak? Alhamdulillah, kita baru selesai olahraga. Baru selesai olahraga. Ini lapangan golf ya yang baru diresmikan Pak ya? Iya. Ya. Jadi ini lapangan golf ini sebenarnya lapangan golf yang sudah lama dimiliki oleh Kodam. Namun ada renovasi yang kita lakukan, terutama dari VVIP-nya, ya, terus beberapa hall, termasuk juga pintu masuk dan semua kegiatan-kegiatan yang fasilitas-fasilitas yang di dalam, termasuk fasilitas ganti pakaian dan sebagainya. Itu kita renovasi karena udah beberapa tahun tidak pernah direnovasi. Baik. Nah, hari ini kita resmikan karena telah selesai direnovasi, nah, seperti itu. Ya, baik Pak Puang Andi Sumangruka. Ini kalau kita berbicara mengenai sepak terjang Puang Andi Sumangruka selama memimpin Kodam 14 Hasanuddin, tentunya banyak hal yang sudah dilakukan ya. Dan tantangan terbesar mungkin adalah pandemi COVID-19. Betul ya. sekali, Mbak. Ya, nah ini di Lintas Informasi Sulawesi Selatan, saya Rahmadani, dan ini kita akan berbicara mengenai apa saja sih sebenarnya awal program-program kerja yang telah dilakukan Puang Andi selama di internal Kodam 14 Hasanuddin. Baik, Mbak Ramadhani, saya mencoba untuk memberikan ini. Jadi memang tugas komandan satuan itu ada kegiatan ke dalam dan kegiatan keluar. Kegiatan ke dalam itu bagaimana membina satuan. Baik. Nah, pembinaan satuan itu ada binsat namanya. Ada 10 item binsat yang memang harus kita lakukan. Salah satunya itu adalah latihan. Ya. Bagaimana agar prajurit itu siap, setiap saat dia siap untuk melaksanakan tugas. Apakah itu tugas operasi maupun kegiatan-kegiatan yang lain. Maka pembinaan latihan itu diarahkan ke sana. Nah, selain itu ada juga upaya-upaya dalam rangka melakukan kegiatan dalam rangka membuat suasana atau kegiatan upaya-upaya yang dilakukan untuk membuat prajurit itu betah di kantor. Baik, betah di kantor ya, termasuk salah kantor. satunya golf ini. Iya, ini salah satu fasilitas. Jadi salah satu fasilitas itu ya untuk agar mereka betah di kantor dan semangat melakukan pekerjaan, maka kita siapkan fasilitas, baik fasilitas olahraga, terus fasilitas untuk beribadah, semua agama, gitu. Fasilitas apa lagi? Fasilitas kantor untuk bekerja. Nah, itu yang kita lakukan. Jadi upaya-upaya itu mengarahkan agar mereka setiap saat siap untuk di kantor. Baik. Nah,
memang kegiatan ke dalam ini lebih banyak ditujukan kepada pembinaan satuan. Bagaimana agar prajurit moralnya tinggi. Selain itu, ya, kesejahteraannya dia. Jadi moral tinggi itu karena kesejahteraan. Baik. Jadi kesejahteraan harus terjamin. Nah, kesejahteraan itu bukan hanya cuma dari finansial saja. Ya, kita berikan dia latihan agar nanti di dalam medan operasi dia tidak cedera, apalagi meninggal. Nah, itu salah satu kesejahteraan yang harus kita. Jadi dia harus dilatih terus. Baik. Nah, kegiatan-kegiatan ke dalam ada lagi ya, melakukan agar dia punya kebanggaan. Kita membuat pangkalan itu menjadi pangkalan yang memang dibanggakan. Nah, sehingga mau tidak mau kita lakukan kegiatan renovasi untuk menimbulkan rasa kebanggaan mereka. Baik. Nah gitu. Iya. Nah, selain itu tentunya juga kita sudah mengetahui apa yang Puang sudah laksanakan di internal Kodam 14 Hasanuddin seperti itu, dan kita juga ingin mengetahui Puang Andi Sumangga. Ini apakah Bapak Puang sebagai Ketua Gugus Tugas COVID-19 Sulawesi Selatan dan juga ini sudah mencatat sejumlah keberhasilan ya. Nah, ini seperti apa keberhasilan yang diraih selama menjadi Ketua Tim Gugus Tugas COVID-19, Puang? Baik. Jadi begini Marina. Jadi tadi yang saya katakan bahwa ke dalam dan keluar. Nah, keluar ini ya kita melakukan kegiatan-kegiatan pembinaan teritorial. Salah satunya itu kegiatan TMMD itu adalah bagian dari kegiatan pembinaan teritorial ya. Nah, pasca ini kan saya menjabat di sini 2 bulan. Ya. Kita kena pandemi COVID. Pandemi COVID ya, tantangan terbesar nih Pak. Terus waktu itu Pak Gubernur meminta kepada saya untuk membantu beliau. Beliau sebagai ketua umum, saya sebagai ketua harian, yang memang setiap saat bergelut di masalah COVID. Tetapi di dalam struktur organisasi itu, di dalam pelaksanaannya semua stakeholder ada di situ. Baik. Ada TNI, ada kepolisian, ada rekan-rekan pemerintah daerah yang memang menangani masalah COVID. Nah, kalau ditanya tadi, kira-kira bagaimana? Saya merasa bahwa 10 bulan saya bersama-sama dengan ini dalam rangka mengupayakan agar satu, sebenarnya tugasnya ini gugus tugas maupun satgas sekarang itu ada 2 anunya yang pokok. Baik. Satu, yang sakit jangan yang sembuh jangan sampai, yang sehat jangan sampai sakit. Yang sakit agar segera sembuh. Nah ini yang harus kita lakukan, bagaimana agar yang sehat itu tetap sehat, yang sakit harus sembuh. Nah, untuk yang ini kita selalu mengeluhkan edukasi kepada masyarakat agar dia sehat. Caranya ya salah satu adalah protokol kesehatan, karena tanpa ada dengan itu omong kosong. Jadi kunci dari mereka yang supaya dia tetap sehat adalah patuhi protokol kesehatan, yaitu pakai masker, jaga jarak, selalu mencuci tangan. Itu yang kita edukasi kepada masyarakat agar tetap sehat. Walaupun sekarang ada vaksin ya. Baik. Nah, terus yang sakit kan kita klasifikasikan di situ. Mana yang sakit ringan, sedang, dan berat. Kalau yang ringan itu memang berdasarkan kebijakan pemerintah daerah, mereka yang ringan itu isolasi mandiri di hotel. Ada yang dikatakan namanya duta COVID. Nah, itu beberapa hotel memang kita kerjasama. Mereka yang sakit ringan dan tanpa gejala itu kita letakkan situ, termasuk yang sedang, yang tanpa gejala. Tapi walaupun dia berada di sana, ada dokter yang menangani dan selalu mengontrol mereka. Sedangkan yang berat dan memang ada gejala itu ditangani di rumah sakit karena harus ada penanganan intensif. Nah, itu yang kita lakukan selama 10 bulan. 10 bulan. Alhamdulillah, kita memang fluktuatif ya. Kadang dia naik, terus kadang dia turun. Pada saat kapan dia naik? Naik itu pada saat biasanya hari-hari libur. Nah, kemarin itu
bertepatan semua, ya ada Natal, Tahun Baru, terus ada pilkada. Wah, itu memang cukup naik, cukup tinggi. Tapi alhamdulillah ya, karena kesadaran, jadi memang kita butuhkan edukasi kepada masyarakat. Alhamdulillah masa itu kita lewati, karena kita pernah masuk pada 10 besar, pernah masuk 7 besar, masuk 5 besar. Sekarang kita sudah mengarah kepada zonanya sudah zona kuning, dan kemungkinan nanti kalau misalnya vaksin ini sudah masif, maka mau tidak mau kita akan mengarah kepada zona hijau, dan mungkin ada kebijakan lain ya terhadap penanganan berikutnya. Tapi sekarang ini masih skala mikro. Nah, kira-kira begitu Mbak. Jadi kalau ditanya kepada saya bagaimana masalah ini, 10 bulan saya bersama-sama dengan Bapak Gubernur menangani masalah ini. Baik, nah ini sebenarnya dalam penanganan COVID-19 sebagai Ketua Satuan Tugas seperti itu Pak Puang. Nah ini ada kendala-kendala yang dihadapi di lapangan dalam mengedukasi masyarakat, karena tantangannya ini juga ada pada masyarakat Pak Puang. Jadi gini Mbak, memang ya yang paling beranu itu adalah bagaimana mengedukasi masyarakat. Kelompok menengah, dari menengah ke atas itu pada umumnya karena memang sumber dayanya lebih ini, mereka gampang kita kan, dan edukasi ya mereka pada umum sekarang mereka sudah sadar. Tapi awal-awal pandemi ini itu mereka yang banyak yang kena. Nah sekarang ini lebih banyak menengah ke bawah yang kena ini. Nah terus klaster rumahan. Karena apa, biasanya mereka bekerja sekarang tidak masuk kerja. Pas kebetulan hujan. Nah, jadi ininya agak sulit. Mereka lebih banyak di rumah. Nah, sehingga mereka banyak yang terpapar. Nah, cara kita mengedukasi mereka itu beda-beda. Baik, ini tantangannya beda-beda. Kalau yang menengah ke atas ya mungkin dengan kapabilitas dan kapasitas mereka kita sampaikan tuh ya gampang mereka terima. Tapi yang menengah ke bawah ini, ini memang butuh waktu, kesabaran kita untuk menyampaikan ini. Ya ada yang diantara mereka yang memang langsung bisa menyadari karena mungkin ada keluarganya yang pernah kena, dia pernah mengalami. Nah, tapi yang sama sekali belum pernah kena, wah itu kadang-kadang kita suruh pakai masker. Ya di depan kita dia pakai masker, setelah itu dia enggak pakai. Ya, nah ini memang sudah pakai masker lagi ya, bagian dari resiko kita untuk. Tetapi menurut saya memang tidak boleh kalau kondisinya seperti itu terus kita kita pasrah atau kita ini, enggak, kita tetap harus berupaya agar dia sadar gitu loh. Ya mudah-mudahan kalau kita lihat sekarang ini kan dengan adanya vaksin ini kan sudah menurun. Nah, kita berharap nanti walaupun sudah ada vaksin, ya kita tetap protokol kesehatan itu harus dipegang. Baik. Itu kira-kira Mbak. Puang, nah ini yang menarik juga di masa pandemi COVID-19 ini tentunya Kodam 14 Hasanuddin juga menurunkan bantuan ya untuk hadir bersama masyarakat di masa pandemi. Nah, seperti apa bantuan-bantuan yang diberikan kepada warga terdampak COVID-19 dari Kodam 14 Hasanuddin, Puang? Ya. Makasih Mbak. Jadi begini, awal-awal itu karena memang diberlakukan PSBB, maka aktivitas dan kegiatan masyarakat itu kan sangat dibatasi. Nah, karena sangat dibatasi, pemerintah memberikan bantuan berupa bansos pada mereka. Tapi dalam bantuan bansos itu kan ada yang belum tercover kan? Ya, karena ada yang belum tercover, maka kita sentuh dengan dapur lapangan. Waktu itu kami bersama-sama rekan-rekan kepolisian, Pak Kapolda dengan jajaran, kita buka dapur lapangan. Nah, dapur lapangan itu kita gunakan, kita maksimalkan untuk membagi masyarakat yang tidak tersentuh dengan bansos. Gitu. Ya, beliau rekan-rekan kepolisian membuka dapur lapangan dan memasak setiap hari itu 2.000, begitu juga kami memasak setiap hari 2.000. Nah itulah yang kita bagikan setiap bagi mereka yang tidak tersentuh dengan bansos. Tapi bagi mereka yang tersentuh dengan bansos ya
sudah kita tidak ini saja. Nah, selanjutnya apalagi yang kita lakukan pada masa pandemi itu, ya ada di antara mereka yang memang terus terang saja lapangan pekerjaannya hampir dikata ya pada masa pandemi ini mendapat kesulitan. Contohnya pedagang-pedagang asongan, contohnya misalnya penjual-penjual goreng-gorengan, karena kegiatannya dibatasi, waktunya juga dibatasi. Baik. Nah, PPKM ya. Ya, seperti mereka kan kesulitan. Satu kesulitan biaya, karena biaya yang tadinya dia bisa mendapat keuntungan, tapi karena PSBB dibatasi waktu dan kegiatannya, sehingga kan kesulitan. Sehingga mau tidak mau anggaran yang tadinya untuk keuntungan itu dipakai untuk proses untuk makan sehari-hari. Nah, mereka kan sangat berdampak. Nah, upaya-upaya yang kita lakukan bagi mereka itu, ya kita bekerja sama dengan bank. Alhamdulillah Bank BNI menerima hal itu, sehingga kita melakukan pendampingan, anggaran bantuan dana kur. Kebetulan ada program dana kur yang dimiliki oleh BNI. Baik. Kita kolaborasi, masing-masing daerah tanggung jawab Kodam itu ada 3 provinsi, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Barat. Nah, ketiga ini ya dibantu dan diberikan bantuan oleh BNI ya per orang itu 2 juta, jadi 1.000 orang ya dialokasikan ke Sulawesi Selatan, begitu juga 1.000 orang yang dialokasikan di Sulawesi Tenggara, begitu juga di Sulawesi Barat ada 3.000 yang dilakukan pendampingan. Nah, itulah salah satu upaya kita agar bisa mereka kembali recovery, bisa survive ya, walaupun memang dalam kondisi seperti ini ya harus selalu dilakukan pendampingan, karena kan kalau tidak dilakukan pendampingan kita tidak tahu kendala-kendala teknis yang dihadapi di lapangan kayak gimana. Baik. Nah, itu ya salah satu yang dilakukan Kodam dalam rangka. Selain itu kita juga ada program yang dilakukan oleh Kodam setiap hari Jumat, itu namanya Jumat Berkah. Kita menyentuh mereka-mereka yang memang tidak mampu, walaupun mungkin juga sebenarnya sudah dapat sentuhan dari pemerintah, tetapi ada di antara mereka yang mungkin memang perlu sentuhan yang lebih dari yang lain. Kira-kira begitu, Pak. Baik. Nah, saya tadi tersentuh dengan apa yang disampaikan oleh Puang, dan ada tadi yang saya sempat menggaris bawahi bahwa ya di hari Jumat ini juga dilakukan sedekah Jumat ya, hari berkah. Jumat berkah namanya. Jumat berkah ya. Dan ini kalau Jumat berkah seperti ini juga apakah Anjang sana ke tempat-tempat kantong-kantong kemiskinan yang ada di Kota Makassar atau seperti apa, Puang? Jadi begini, sebelum pandemi kita melakukan kegiatan, sebenarnya itu adalah bagian dari silaturahmi kita. Baik. Silaturahmi kita kepada masyarakat, ya apakah itu masyarakat yang memang memerlukan, ataukah memang juga masyarakat yang perlu adanya komunikasi lanjutan untuk mencari lapangan pekerjaan. Jadi memang dulu sebelum pandemi kita lakukan ini di masjid. Setiap hari Jumat saya sholat bersama-sama dengan ini masyarakat di masing-masing kita pilih masjid mana. Nah, di situ kita setelah sholat kita ada makan bersama-sama, habis itu ada dialog, habis itu ada bantuan sembako. Sebenarnya itu tujuannya selain Jumat Berkah ingin memakmurkan masjid agar orang tertarik datang ke masjid. Kan sebenarnya anunya itu seperti itu. Nah, itu yang kita lakukan ya kepada mereka yang kira-kira ini. Tetapi setelah pandemi ini kan kegiatan-kegiatan yang di masjid bahkan dulu pernah dianjurkan untuk tidak datang ke masjid, Datang ke begitu. masjid, baik. Nah, untuk tidak memutus mata rantai kegiatan itu, maka kita lakukan dengan bentuk lain, yaitu ya kita mendatangi Ya, baik. mendatangi kantong-kantong itu, terus kita data, karena kan dulu waktu pada saat pembagian pembagian makan
Itu kan data-data itu kan masih ada sama kita, sehingga kita yang mendatangi, membawa sembako. Kadang-kadang kita juga ngajak dia untuk berdiskusi. Ada di antara mereka yang karena memang tidak mampu, secara ekonomi pun tidak mampu, walaupun ininya tidak mampu, terus rumahnya sangat tidak layak, kita bedah rumah di situ. Bedah rumah ya? Bedah Puang rumah, ya? ada 36 rumah yang kita sudah bedah. Ya, sehingga ya satu memberikan dampak kepada yang bersangkutan bahwa dalam masa pandemi ini, walaupun masa pandemi ini dia masih bisa survive karena kan ya rumahnya sudah tempatnya juga sudah tidak layak, terus lapangan pekerjaannya juga tidak ada, ya kan, sehingga kita berikan sentuhan di situ. Jadi ya itu yang kita lakukan dalam masa pandemi ini ya. Jadi kita datang ke rumah-rumah memberikan sembako, terutama di daerah yang yang faktor kesulitan ininya transportasinya ini. Contohnya di pulau-pulau terluar itu kan harus dengan bantuan. Biasanya kan kita lewat darat, tapi ini kan harus dengan lewat kapal. Nah itu kita datangi. Baik. Nah, kita berikan bantuan sembako dan itu sampai saat ini masih berlangsung. Masih berlangsung sampai saat ini ya Puang ya. Masih. Nah Puang, tadi saya membaca profil Puang ya. Nah ini oleh keluarganya Puang dipanggil Puang Ako. Nah ini dari mana sampai dipanggil Puang Ako? Ini pendengar juga ingin mengetahui dari mana sih asal Puang Ako. Padahal nama lengkap Bapak Andi Sumangruka. Ya memang jauh sekali ya. Jauh sekali antara nama saya kecil, nama panggilan dengan nama aslinya. Jadi begini, saya dulu, ini cerita pada saat waktu saya masih di Kendari. Orang tua saya kan banyak lama bertugas di Kendari, sehingga mau tidak mau relatif kita kan lebih banyak di sana. Nah pada saat saya orang tua saya di Kendari, komunitas teman-teman itu kan bermacam-macam. Nah, jadi semua komunitas yang ada di situ. Nah, kebetulan komunitas itu namanya ya pakai O semua itu loh. Ya. Baik. Sehingga pada saat itu seketika saja yang mempercepat dan memperakrab kita semua, saya ya sebut saja, ya udah nama, karena di situ namanya ya tidak bisa saya sebutkan karena itu hal-hal yang ini ada etnis tertentu kan gitu. Nah, saya terus langsung bilang ya nama saya Ako aja. Untuk memudahkan untuk memperakrab. Nah, pada saat teman-teman saya datang ke rumah itu pernah satu saat ibu saya agak kaget. Kenapa? Karena antara nama kecil saya dengan nama ini kok jauh sekali katanya. Beda banget ya Pak ya. Beda sekali. Dia nanya, siapa yang namanya Ako di sini? Tidak ada namanya Ako di sini. Terus ada katanya. Begitu saya keluar, nah ini teman saya. Oh, baik. Ibu saya tanya, sejak kapan kau rubah nama itu? Saya bilang ya untuk memperakrab antara saya dengan mereka karena di situ berbagai etnis yang ini. Kira-kira begitu. Baik. Nah, Puang ini berasal dari Bone, Sulawesi Selatan. Ya pastinya orang juga sudah berpikir orang Bugis ya, Puang Ako. Nah ini berarti macam bicara Ugi. Macam bicara Ugi. Iya. Nah ini berbicara mengenai sepak terjang dan akhirnya juga Puang akan memasuki masa pensiun ya Puang ya. Nah ini tentunya rencana pribadi Puang usai mengabdi di negara kita tercinta ini. Nanti arahnya mau ke politik kah atau mau menjadi pengusaha kah? Nah ini menarik nih Puang. Bagaimana nih Puang? Jadi gini Mbak Lina, saya menganggap bahwa jabatan itu adalah amanah. Karena jabatan itu amanah, berarti itu by design. Desain siapa? Desain Allah Subhanahu wa taala. Baik. Karena desain Allah Subhanahu wa taala, maka ya saya serahkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala memberi ini. Saya mengikuti alur saja. Dalam arti begini. Kadang-kadang kan kita bilang saya tidak mau, tapi kalau dia diamanahkan di situ ya mau tidak mau pasti satu saat kita akan ke situ. Nah, tapi kita punya perencanaan. Masing-masingnya kita punya rencana. Saya punya rencana ya dalam waktu dekat ya saya menikmati dulu karena saya merasakan selama 34
35 tahun saya berdinas, saya belum pernah merasakan istirahat. Nah, Baik. kali ini saya nikmati dulu istirahat itu. Setelah saya istirahat, ya saya bilang tadi tuh, ini amanah. Kenapa? Saya bilang jabatan itu amanah. Sebenarnya kita diberikan kesempatan semuanya di situ, di dalam jabatan itu kita diberikan kesempatan, jangan lupa loh, kita diberikan kesempatan untuk beramal. Nah sekarang dimanfaatkan nggak itu jabatan itu untuk beramal? Nah, kalau dimanfaatkan maka akan dapat hasilnya, tapi kalau tidak dimanfaatkan tidak akan dapat hasilnya. Nah saya sadar betul, ya oleh karena itu kalau saya ditanya kira-kira bagaimana setelah itu, ya satu, pertama saya akan menikmati pensiun saya. Yang kedua, saya hanya patuh kepada apa yang diamanahkan. Kalau saya diamanahkan kemana, maka karena amanah itu pasti akan ada jalan yang diberikan oleh Yang Maha Kuasa. Karena Baik. kalau tidak diamanahkan, saya rasa tidak akan ada jalan. Tidak ada jalan ya Pak ya. Ya, Baik. seperti itu. Closing statement Puang, apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat sebagai motivasi buat mereka Pak? Silahkan. Ya, makasih buat masyarakat. Pertama, kita ini saya dalam bekerja itu harus bekerja jujur, tulus dan ikhlas. Yang paling utama itu bagaimana kita menghadirkan keikhlasan dalam setiap bekerja. Dalam masa pandemi ini, ya masa pandemi ini dibutuhkan apa? Dibutuhkan solidaritas kita, dibutuhkan keikhlasan kita untuk membantu sesama kita. Karena masa pandemi ini belum selesai. Ya, jadi saya menyampaikan kepada masyarakat, mari kita bahu membahu untuk menangani masalah pandemi ini. Karena tidak mungkin bisa diselesaikan oleh satu kelompok saja atau institusi. Harus adanya sinergitas antara kita, masyarakat dengan aparat untuk memutus mata rantai pandemi Covid ini. Memang yang paling standar itu adalah protokol kesehatan. Pakai masker, jaga jarak, cuci tangan. Sekarang tambahan lagi, menjauhi kerumunan. Sehingga itulah kira-kira yang bisa mencegah kita dengan ini. Ya, semua berpulang kepada kita. Ya. Yang selanjutnya saya sebagai pribadi, ya pada kesempatan yang baik ini saya pamit sebagai Panglima Kodam karena saya akan mengakhiri masa dinas saya. Hari Kamis saya akan serah terima. Baik Pak. Oleh karena itu saya mohon diri kepada masyarakat Sulawesi Selatan. Saya akan memasuki masa pensiun pada hari Kamis tanggal 1 April. Saya akan serah terima. Oleh karena itu saya juga mohon maaf kepada seluruh pemirsa, kepada seluruh masyarakat Sulawesi Selatan, kalau seandainya selama kurang lebih 1 tahun, 3 bulan, 20 hari saya berada di Sulawesi Selatan ada hal-hal yang kurang terhadap saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Itu yang kira-kira yang ingin saya sampaikan, Mbak. Ya. Terima kasih Puang atas waktunya bersama dengan RRI di kesempatan siang hari ini, yang pasti kita belajar mengenai keikhlasan di sini ya. Ya, kalau kita ikhlas pasti kita akan menuai hasil yang terbaik. Ya. Baik pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih kita sudah bersama dengan Bapak Majen TNI Andi Sumangruka yang saat ini bersama dengan kita. Semoga apa yang kami hadirkan tentunya bisa menjadi pembelajaran yang baik buat kita semua. Amin ya robbal alamin. Sukses selalu untuk Puang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.